Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ya, kamu bimbingan kelompok? Ya, belum ya, nanti saya jelaskan. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Baik, coba pimpin doa sebelum melaksanakan kegiatan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, karena dipersilakan. Baik, sebelum kita ke kegiatan, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breakingnya kalian melakukan perkenalan. Nah, contohnya misalnya pertama dari Asep ya. Nah, dari Asep nanti memperkenalkan dirinya, mengucapkan nama lengkap. Nah, beserta hobi ya, beserta hobinya. Nah, untuk selanjutnya ke depan nanti mengucapkan nama dirinya, terus nama teman sebelahnya, begitu pun seterusnya ya. Bisa dipahami? Oke, coba dari Perkenalkan, nama saya Syukuran, hobi saya bermain game. Perkenalkan, nama saya Irfan Erlangga, hobi saya main voli. Dan ini teman saya namanya Asep, hobinya bermain game. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Alhano, hobi saya bermain game. Dan ini teman saya bernama Irfan Erlangga, hobinya bermain voli. Terus ya. Perkenalkan, nama saya Andit Purnama, hobi saya bahan dan teman sebangku saya Putri Malaysia, hobinya membaca. Oke, aplaus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kalian Bapak Pandir, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ya. Nah, bimbingan kelompok itu adalah pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam suatu kelompok. Nah, dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari permasalahan yang akan dibahas kita hari ini ya. Subhani. Oke, terus selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas ya. Yang pertama asas kerahasiaan. Nah, jadi nanti setelah bimbingan kelompok ini selesai dilaksanakan, jadi kalian harus bisa menjaga rahasia satu sama lain ya. Oke. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini jadi kalian menyampaikan pendapat nanti secara terbuka ya. Anggap saja ini teman-teman dekat kalian ya, teman curhat kalian, teman sharing kalian. Jadi apapun pendapat kalian nanti utarakan saja ya. Ya. Baik, yang terakhir ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini dimana kalian mengutarakan pendapat secara sukarela ya, dari diri kalian. Jadi tidak ada paksaan dari bapak ataupun dari teman kalian ya. Oke, selanjutnya nah, untuk tugas dalam kelompok ini, nah di sini bapak sebagai ketua kelompok ya. Nah, dan kalian itu sebagai anggota kelompoknya. Oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya
Nah, untuk materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai etika dalam berkomunikasi. Ya, ada yang tahu etika dalam berkomunikasi? Oke, nah etika dalam berkomunikasi ini adalah sopan santun ketika kita berbicara dengan seseorang. Ya, jadi kita harus melihat seperti apa kondisinya, kondisi teman kita atau teman lawan bicara kita ya. Jadi kita harus melihat seperti apa kondisinya, dengan siapa kita berbicara. Nah, terus kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, berarti kita harus berbicara dengan sopan, menjaga bahasa kita ya. Jadi jangan disamakan dengan teman sebaya. Nah, ketika kita berbicara dengan sebaya atau teman sejawat, kita harus dengan bahasa yang sopan, dan kalau bercanda pun itu harus ada batasan ya. Paham ya? Nah, selanjutnya coba apakah ada permasalahan dari kalian? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Oke, ada saya. Apa permasalahannya? Permasalahan saya ketika saya berbicara dengan nada tinggi, ketika saya ngobrol dengan teman saya bicara nada tinggi kepada saya akan lebih tinggi dari dia kalau saya berbicara. Jadi permasalahannya dari Anissa ini adalah dia itu gampang emosi. Ya. Jadi kalau misalkan temannya itu berbicara dengan nada tinggi, dia pun nadanya biasanya lebih tinggi dari temannya. Ya. Jadi tidak mau kalah dalam berbicara ya. Selanjutnya ada lagi yang mau berbicara? Ada. Oke, siapa? Jadi permasalahan saya kalau di rumah nada bicaranya besar, jadi kedua-dua berfungsi. Jadi di lingkungannya berbahasanya ya cukup kasar ya, dan biasanya terbawa sampai ke sekolah. Oke, nah itu permasalahan yang biasanya dialami ya, tapi tidak menutup kemungkinan semua juga pasti punya masalah dalam berkomunikasi ya. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan video simulasi. Jadi kalian harus bisa menyimak dalam video ini ya. Silahkan kalian menonton video dulu ya. Kampus di Indonesia. Karena saya bisa berbicara soalnya ya. Baik, kamu siap berkali nggak? Mata juga. Aduh, tenang. Nanti pasti kok jawabnya. Jangan berbicara pada kamu. Sekarang itu harus duit. Jadi, udah ada apa nih? Terus, kalau saya udah apa? Anjir. Tadi lu apa? Dia ada apa? Ya, silakan dulu. Oke. Hari ini saya akan mengadakan kuis. Tapi sebentar. Kenapa kalian cuma ini aja? Kalian juga berkata apa, Pak? Karena kan pengen nyobain apa? Terus saya bagikan nomornya.
kita itu benar ada problem, kita akan menghindar orang mereka itu menjaga bicara mereka, ya teman karena mereka masih dosen yang mampu. Oke, thank you. Ini sih Pak, ya, silakan masuk. Mohon maaf, kalau biasanya sampai itu ya. Kemudian saya akan mulai bicara dan saya kasih waktu 30 menit untuk kamu ingin dapat selesai. Saya harap kamu kali ini bisa menjawab dengan baik. Pak, saya sudah mulai. Baik, setelah kalian menonton video tersebut, coba ada yang bisa ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Oke, Bang. Jadi pendapat saya, kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus bisa menjaga sikap dan etika kita ketika berbicara. Apalagi ada yang bisa ini? Oke, Bang. Di video tersebut kita harus belajar bahwa etika itu lebih penting daripada nilai, karena nilai itu pun jika kita tidak memiliki etika, nilai tersebut akan menjadi rendah. Oke, tepuk tangan dulu deh. Dari pendapat tersebut, nah sekarang apa kesimpulan dari video tadi? Apa yang bisa menyimpulkan? Oke. Jadi kita harus menjaga etika kita saat berkomunikasi. Nah, jadi kita harus menjaga etika kita dalam berkomunikasi. Nah, tadi begitu pun dari pendapat dari Aal. Dari Aal itu sebagus-bagusnya nilai, kalau etika kita kurang dalam berbicara kita kepada guru misalkan, nah, itu akan jelek juga ya. Oke, terus dari apa? Kalau kita ingin dihargai orang lain, jadi kita harus menjaga etika dan sikap kita, ya. Jadi jangan sampai kita ingin dihargai tapi kita sendiri kepada orang lain itu menghargai. Jadi jangan seperti itu ya. Oke. Dari penjelasan tadi yang sudah disimpulkan juga oleh Asep. Nah sekarang Bapak ingin menanyakan dari kalian, apa rencana kalian ke depannya setelah bimbingan kelompok ini selesai? Coba ada yang bisa? Menerapkan sopan santun, apa lagi? Lebih baik, terus apa lagi? Nah, berbicara lebih lembut, yang tidak menggunakan nada yang tinggi. Nah, terus apa lagi? Coba yang lain. Nah, gunakan kata-kata yang sopan dan tidak kasar. Nah, jadi itu ya rencana-rencana yang mungkin semua orang itu punya rencana. Kalian juga semua pasti Bapak yakin punya rencana ya, masing-masing kalian. Nah, untuk rencananya, untuk rencana baiknya nih, mulai kapan coba kalian akan melaksanakannya? Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang ya. Semua sepakat ya? Sepakat. Setelah bimbingan kelompok ini selesai,
kita berubah cara ketika kita berbicara, cara kita sopan santun ya. Bisa sepakat ya? Oke, tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya kita sudah memasuki penutup. Nah, coba Bapak ingin menanyakan kesan atau pesan dari kalian setelah pembimbingan kelompok ini berjalan. Coba ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, kesannya? Saya jadi lebih terinspirasi untuk bisa menjaga etika dalam berkomunikasi, serta menjaga sikap dan ucapan ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Oke, ada yang lain? Yang lain? Sudah, ya. Oke, bagus ya. Jadi mudah-mudahan semua yang kita bahas hari ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan etika dalam berkomunikasi ini setelah pembimbingan kelompok ini selesai, mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dengan lebih baik ya. Dari yang tadi kasus saya ini berbicara tentang emosi misalkan, ya jadi lebih dulu ya. Terus apalagi tadi permasalahan, mas, mudah-mudahan semuanya bisa berubah ya untuk ke arah yang lebih baik. Oke, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Mudah-mudahan kalau misalkan ada waktu di pertemuan selanjutnya ada yang ingin dibicarakan, kita ketemu lagi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Karena kegiatan kita sudah selesai, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama ya. Oke, saya Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.